so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 karir untuk episode ke-57. Oke, sekarang di klasemen kita semakin ditinggal jauh sama si Enea karena kemarin di GP Sokol Kazakhstan performa Honda tidak seperti di Italian GP, sehingga kemarin Asep hanya bisa mentok finish di podium 3 saja. Itu pun gapnya jauh banget sama Enea. Oke, di sini di Motiwall ada beberapa postingan yang harus kita balas, yang mana bakal nanti berpengaruh sama hubungan kita sama tiap pembalap dan bakal berpengaruh juga sama tawaran kontrak. Oke, di sesi kualifikasi cuaca cerah banget, namun apalah daya lagi-lagi ternyata kualifikasi kita nggak bisa bagus. Dan kabar bagusnya di sini Pecco lolos ke Q2 untuk pertama kalinya kan. Si Pecco tembus ke Q2 langsung. Dan kita udah nyoba ngelakuin beberapa kali putaran dan ternyata ya kita mentok di posisi ke-7 saja setelah percobaan beberapa kali, dan kita nggak bisa lebih kencang lagi dari lap time kita yang segini. Seperti biasa, yang menjadi pole position adalah Enea dan Jorge Martin Fabio di front row Ducati melibas barisan depan. Oke, hari ini kita memiliki game 1,7 dari Enea di kualifikasi, dan mungkinkah di sprint race-nya kita bisa membalikan keadaan. Semoga saja, karena biasanya kualifikasi beda dengan sesi race-nya. Oke, cuaca benar-benar cloudy tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan. Of course masih aman, dan ini bisa masuk kategori balapan kering meskipun cuaca cloudy. Oke, di sini di barisan depan atau di baris 2, row pertama, row kedua itu full Ducati power cuy. Nah ini nih yang sering dibilang Ducati Cup. Oke, ini trek yang merupakan trek yang sangat disukai sama Pecco, tapi hari ini Pecco pakai Yaman dan nggak bisa perform bagus ya, meskipun dia berhasil lolos ke sesi kualifikasi kedua. Oke, fokus saja sama Enea yang menjadi target kita. Marco Bezzecchi start keempat, dan sekarang ini kita bakal mencoba download settingan dari Lemang. Dan oke, jangan lupa kompon soft yang fresh tire supaya makin GG performanya. Langsung saja kita mulai sprint race di GP Assen. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP. Lampu padam. GP Belanda sudah dimulai dan menuju turn 1. Oke, sepertinya Honda membuat start bagus, dan sekarang Asep berhasil. Astaga, baru saja kita mulai balapan langsung melebar kembali ke racing line. Hati-hati, kita overtaking Jorge Martin dan nice. Oh, Martin masih berdefense serangan dari Asep Surasev, namun kita tidak diberi peringatan oleh MotoGP Stewart. Masih aman. Tikungan hairpin, bersiap-siap mengovertaking. Nice sekali, kemudian di exit corner. Nampak jelas Honda masih belum bisa mengimbangi laju dari Ducati di akselerasi. Kemudian di sektor kedua masuki tikungan ke-6, entry kembali di tikungan ke-7 dan cukup melebar. Oke, kembali ke racing line. Turn 8, ini udah ngacir di posisi pertama, dan oh, Martin melebar dan kita masih mengovertaking. Sorry banget Martin, kira dia bakal ngelebar, sebenarnya malah dia akan kembali ke racing line tanpa harus ngelihat kita yang ada di belakang, sehingga kita yang berada di racing line bagian dalam nggak sengaja kontak Jorge Martin. Oke, semoga aja kita nggak sampai diberi peringatan dan terbukti. Sekarang kita nggak dikasih atau nggak diberikan peringatan dari MotoGP Stewart yang berhasil aman, dan itu bisa dibilang kayak murni isi di balapan. Oke, ini yang melebar, nyaris saja jatuh ke minyak krep, dan sekarang menuju last weekend. Ini yang masih mendefend serangan dari Asep Surasev, dan Martin mendapatkan peringatan cuy. Oke, sekarang di exit corner main straight menuju lap kedua. Selama 4 putaran di MotoGP Sprint Race, kita akan berjuang merebut tempat pertama dari Enea. Ini jujur tumben banget. Oke, kita overtaking Enea, kita block pas dan masih belum bisa. Tipis sekali. Semoga skill fighting masih kelulus sanding, dan kembali side by side. Hairpin corner, exit turn kelima, kita overtaking, namun di akselerasi seperti biasa kita masih belum bisa mendahului performa Enea Bastianini. Namun di sini tikungan ke-6, sektor kedua akhir. Oke, pergantian di race ke kiri menuju turn ke-8. Entry kembali.
Oke, early braking. Exit corner kita overtaking nih ya, dan masih belum bisa. Kemudian tikungan ke-9 masih berlangsung. Aksi kita berjuang keras menyerang ini ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita usahakan untuk mengovertake ini ya di lap kedua saat ini. Udah deket banget gapnya dengan ini ya. Oke, saat ini kita menginjak grab dan nyaris saja kita pintu bagian terakhir dan masih tidak sampai diinvestigasi atau diberi peringatan. Dan lagi-lagi ini yang melebar, nyaris terjatuh, langsung kita overtaking di tikungan chicane, last chicane sektor keempat. Oh, ini yang mengovertaking di sebelah kiri dengan exit yang bagus. Ini yang mampu melawan kembali Honda. Tapi tenang saja, karena sekarang kita, ternyata ini masih kembali melawan, memberikan sebuah serangan yang cukup membuat kita terkejut. Dan sekarang Asep yang berhasil meraih fastest lap, cukup bisa mengatasi lagi-lagi ini ya, menabrak kita. What happened? Ini ya Bastian ini nampak jelas sangat memiliki rasa kebencian kepada Asep sehingga sekarang kita selalu ditabrakin. Oke, lagi-lagi di exit corner. Ini ya Bastian ini melakukan serangan. Inikah balasan dari Enea atas hasil balapan di GP Italia beberapa hari kemarin. Kita overtake Enea dan sekarang di tikungan ke-8 maksudnya. Dan sekarang Surasai berhasil mengamankan posisi pertama dan mulai bersiap-siap menjauhkan gap dengan Enea Bastian ini. Ini BTW tumben banget ya, ada selama kita udah balapan hingga lap ketiga ini baru 2 riders yang diberi peringatan cuy. Yakni cuma wakil dari Ducati Pramac, yakni Enea dan juga Jorge Martin. Mereka berdua sama-sama mengantongi peringatan. Oke, exit corner. Oke, ada yang crash. Marco Bezzecchi terjatuh di sektor ketiga. What happened? Chaos sekali sepertinya dan sekarang menuju last chicane, last sektor. Kita agak mistake dan terpaksa kita untuk memotong jalur. Sorry banget guys, sorry banget gara-gara ada. Oke, Tony crash dan sekarang ini yang melawan kita. Bahkan sekarang Jorge Martin juga menempel lagi dari Asep. Tapi tenang saja, saat ini langsung kita serang kembali ini ya. Dari inside line di turn kedua kita block pass langsung. Finally Asep berhasil melakukan serangan balik kepada Enea Bastian ini. Tadi akibat kita agak sedikit kurang fokus gara-gara si Marco Bezzecchi, kemudian ada yang crash lagi, itu si Tony Arbolino, dan kita akhirnya terpaksa untuk tidak fokus dan terpaksa melebar di last chicane sehingga kita terpaksa menonjol juga. Dan ya, untung aja kita nggak sampai dikasih diskualifikasi, hanya 1 peringatan saja dari MotoGP Stewart. Agak chaos di lap ketiga tadi cuy. Dan ternyata Marco Bezzecchi out of the race alias not complete. Come on guys. Sekarang di belakang masih ada Enea ya, meskipun gapnya jauh tapi waspada saja. Kita fokus ke fighting. Entry kembali, tikungan ke-10. Sektor 3. Tikungan 11. Exit kembali dan sekarang memasuki last sektor di sprint race MotoGP Asen. Bersiap-siap. Akhirnya kita berhasil kembali meraih kemenangan di MotoGP Sprint setelah kemarin di Sokol mengalami masa-masa buruk. Dan lagi-lagi Brad Binder terjatuh di last sektor. Menuju finish line, Honda akhirnya kembali merebut kemenangan lagi di MotoGP. Oke, Asep, Enea, Jorge Martin melengkapi podium 3 di sprint race. Kemudian Viñales, Acosta, Marquez, dan oh my god, Pecco Bagnaia finish di posisi ke-7. Luar biasa akhirnya Pecco bisa kembali lagi di barisan depan meskipun masih belum mampu untuk bisa bertarung di 5 besar. Oke, Marco Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap yang out of the race alias not complete. Meskipun yang crash banyak tapi yang tidak bisa finish hanya seorang Marco Bezzecchi saja. Di klasemen sama aja, nggak ada perubahan posisi, dan klasemen tim pabrika sama aja. Oke, langsung aja kita menuju ke sesi selebrasi untuk sprint race dan saatnya kita menuju ke main race event di MotoGP Asen. Let's go. We'll be seeing these 3 rides on the podium competing again on this magnificent circuit.
Race day has arrived here in Assen. The crowd has already packed the stands. Everything is ready for the traditional Dutch Grand Prix. Jadi guys, kali ini kita buka balapan dengan cuaca atau perubahan cuaca flag to flag. Jadi yang semula balapannya kering itu bakal berubah ke hujan. Ini informasi sementara dari perakiraan cuaca. Jadi makanya kita bakal menggunakan sebuah strategi yang mana untuk motor tipe kering kita bakal pakein kompon ban soft karena nggak akan lama dipakai. Kemudian kompon dari motor yang basah juga kita bakal pakein ban yang paling lunak supaya kedua motor yang kita siapkan itu memiliki tingkat grip ban yang bagus di aspal. Jadi ada peluang buat kita bisa fight lagi di barisan depan. Kalau kayak gini semua udah mateng dan semoga aja hasilnya bisa memuaskan untuk MotoGP Assen. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Dutch Grand Prix lampu padam. It's on the way dan langsung saja kita mulai dan seperti biasa. Oke, untung aja start kita bagus nih, tumben sekali. Kemudian masukin turn 1. Kita susul Marco Bezzecchi dari inside line dan yes akhirnya Asep menempati posisi keempat sama-sama. Sekarang Tony Arbour kita overtake bisa dan masih belum bisa. Tony masih mendefense serangan dari Asep Surasep di jalur racing line. Menuju tikungan hairpin. Kita block pass Tony, nice. Exit corner, apakah Ducati akan mengovertake kita lagi? Dan sepertinya tidak. Kita aman di posisi saat ini, luar biasa. Asep kembali di zona podium dan sekarang seperti biasa duo Pramac menjadi yang paling unggul. Ini Bastian ini menjadi race leader. Kita buru Jorge Martin, ini kita overtaking lagi dengan cara yang sama di tikungan yang sama juga. Masuk ke tikungan ke-9, Surasep berhasil menyentuh posisi kedua di sektor ketiga ini. Akankah Enea Bastian ini bisa kita overtaking dalam satu lap awal ini? Come on guys, Honda dalam masa performa terbaiknya. Let's go. Kita bakal memanfaatkan semua yang ada dari aspek motor ini karena gue rasa dengan peluang Honda yang kembali bagus, ini kita bisa untuk merebut titel dari Enea. Langsung kita kembali masuk di last chicane. Namun overtaking untuk Enea belum bisa tersajikan. Sorry sekali guys. Oke, lap kedua, come on guys. Exit corner pasti Ducati unggul telak banget. Entah kenapa kita dari dulu nggak pernah bisa ngimbangin Ducati soal akselerasi. Mungkin bisa kalau kita pakai Ducati juga. Oke, sekarang di tikungan ketiga, Enea masih menjadi pimpinan race. Dia berjuang keras, menahan laju dari Asep sekaligus berusaha keras menjauhkan gap dengan Enea Bastian ini. Namun Jorge Martin juga masih di belakang kita. Dengan gap 1,3 itu udah cukup aman banget bagi kita untuk bisa selamat dari kejaran si Jorge Martin. Tapi jangan senang dahulu karena biasanya kita pasti bakal mengalami hal yang tidak terduga. Barangkali ya, takutnya kita ngelebar gitu kan. Oke, tikungan 8. Sekarang, Jorge Martin terjatuh di lap kedua. Dan sekarang kita overtaking ini ya Bastian ini. Dalam satu waktu, ternyata Ducati Pramac mengalami keterpurukan. Satunya crash, satunya lagi tiba-tiba ngelambat cuy. Oke, apakah antara Enea sama Jorge Martin memiliki sebuah ikatan dalam motornya sehingga ketika si Jorge Martin crash itu berefek kepada performanya si Enea Bastian ini juga. Itu bisa saja terjadi seperti waktu di GP Aragon 2013 antara si Marquez sama si Dani Pedrosa. Takutnya hal itu bisa terjadi di versi gamenya juga cuy. Di MotoGP 20 ini yang lebih realistis untuk persaingan di tiap balapan. Oke, sekarang kembali ke racing line dan saya disayangkan Jorge Martin yang musim lalu sangat tangguh sekali, luar biasa, bisa sekaligus beberapa kali meraih kemenangan, tapi sekarang di musim ini dia nggak bisa tampil epic, bahkan kalah dari rekan timnya yakni Enea Bastian ini. Oke guys, sekarang di tikungan ke-3 kita masih berkutak-atik untuk meninggalkan gap dengan Enea Bastian ini. Oke, ini Jorge Martin sangat disayangkan. Kalau kita melihat performanya si Martin di musim lalu itu benar-benar super power. Jorge Martin
menjadi pimpinan race dari awal musim hingga akhir musimnya. Meskipun waktu di akhir-akhir balapan itu sempat kita bisa ngepangkas selisih poin dengan Martin, itu tinggal beberapa poin lagi kita bisa merebut titel juara dunia. Hanya saja di Sepang dan juga di seri sebelumnya kita memiliki tragedi yang nggak bisa kita hindarkan, sehingga peluang kita buat meraih titel juara atau merebut dari si Jorge Martin itu sirna sudah. Karena persaingan di musim lalu dengan Yamaha itu benar bisa dibilang kayak persaingannya sangat seru sekali. Dari awal musim kita nggak pakai Yamaha terseok-seok, kita mencari settingan, upgrade sana sini. Pokoknya banyak banget yang kita perbaiki di Yamaha dan kita bisa untuk battle di perebutan titel juara. Bahkan guys ya, gue sempat ingat waktu di musim lalu kita sempat tercecer di posisi ke-3 atau 4. Itu pun dengan selisih poin antara kita sama si Enea itu selisihnya 60-an poin lah, pokoknya itu jauh sekali. Tapi siapa sangka dari jarak 60 poin lebih tersebut itu bisa kita pangkas menjadi beberapa poin saja. Dan kita hampir bisa untuk menjadi juara dunia di musim lalu dengan Yamaha. Tapi ya kembali lagi ke situasi, kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa seenaknya karena yang namanya balapan itu apapun bisa terjadi. Yang paling parah ya Peko di last corner, last lap di Sepang yang harusnya kita bisa meraih kemenangan itu ditabrak. Untung aja kita nggak crash dan berhasil finish kedua. Padahal ya kalau kita kemarin di Sepang itu bisa finish pertama dan Martin saat itu posisinya ketiga, itu bukan tidak mungkin di Valencia GP yang kita meraih 2 kali kemenangan terakhir sama di sesi main race-nya. Itu bukan tidak mungkin kita bisa merebut titel juara dari si Jorge Martin. Apalagi si Martin di seri Valencia itu performanya tidak sebaik balapan-balapan sebelumnya. Jadi kayak kita bisa, tapi ya mau gimana lagi, semua udah terjadi. Akhirnya ya dari situ kita putuskan buat hengkang dari Yamaha karena di satu sisi pada saat itu Yamaha lagi direbutin sama si Peko dan juga beberapa riders lainnya. Kalau si Peko kenapa dia musim lalu hengkang atau tidak klop lagi sama Ducati itu ya ada beberapa masalah, terutama antara dia sama si Fabio Quartararo. Itu di beberapa balapan sempet banget Fabio Quartararo terus Pecco Bagnaia itu mereka saling kontak, saling senggol, sehingga mungkin Pecco Bagnaia yang performanya kemarin juga cukup jelek ketimbang Fabio Quartararo, akhirnya dia memutuskan untuk hengkang dari dan bergabung ke Yamaha. Dan sekarang ini akhirnya Pecco Bagnaia itu berkendara menggunakan YZR M1. Pokoknya benar-benar kayak persaingan di musim lalu itu benar-benar sangat tidak terprediksi. Bahkan seorang Pecco kok tahu-taunya pindah ke Yamaha. Itu aneh sekali. Dan sekarang guys, Pecco Bagnaia itu sempat gue baca di rumor transfer. Kan biasa kalau udah masuk di awal paruh musim itu bakal ada yang namanya rumor transfer. Dan gue mungkin nggak ngambil footage-nya, tapi gue sempat baca itu si Pecco Bagnaia dikabarkan lagi akan pindah ke Ducati lagi. Itu kocak kan, dia bakal CLBK sama Ducati. Mungkin dia ngerasa menderita dengan YZR M1 sehingga sekarang dia memilih untuk kembali ke Ducati. Tapi itu masih rumor semata. Ya meskipun dia kalah kasih sayang sama Fabio Quartararo ya dari petinggi Ducati, tapi dia ternyata lebih milih pakai motor kecil ketimbang pakai motor yang lambat, meskipun supportnya dari tim juga luar biasa. Tapi hal itu tidak akan terjadi kepada sosoknya The Black Mamba, yakni Asep Surasep. Karena sekarang ini dari kalian yang nontonnya si Asep ternyata lebih suka jika Asep menderita. Jadi ya kita terpaksa nih selama berkarir di MotoGP, tepatnya di kelas MotoGP selama kita berkarir di musim pertama, musim kedua, kita ya gabung sama tim-tim yang memang kalian percayakan itu bisa kita tunggangi meskipun kondisi motornya itu jelek banget. Yamaha, Honda, gila itu aduh kacau sekali. Paling parah ya Yamaha cuy. Itu di exit corner kemudian top speed itu aduh Yamaha tidak ada perform sama sekali. Ya memang sih enak di tikungan,
Ngeremnya juga lebih bisa late braking ketimbang Honda. Terus waktu pergantian direksi pun seperti di tikungan Shigen itu enak banget, beda sama Honda. Tapi pokoknya kalian tuh suka banget ngelihat Asep ini menderita. Sekarang sama Honda. Tapi ya guys ya, kita selama berkarir di MotoGP ini, kita paling konsisten podium itu bersama Honda. Meskipun baru sekali meraih kemenangan di main race event, tepatnya di GP Italia. Itu pun karena emang lurusan dari Mugello sangat klop banget sama performa Honda yang memang gila-gilaan soal top speed. Ya meskipun di pengereman sama di tikungan kita belum bisa sebaik Yamaha, tapi dengan bantuan top speed yang lebih tinggi daripada Ducati, kita ya oke aja, fine lah. Kita masih bisa menghandle tikungan dengan lumayan meskipun nggak bisa late braking. Oke, lap terakhir di GP Assen sudah kita masuki. Sementara gap dengan Enea 3,5. Jauh sekali, luar biasa. Mungkin ya guys ya, mungkin ya sekarang ini Honda posisinya dengan dari apa yang kita kembangkan dan juga bantuan dari Honda, mungkin saja ini arah pengembangan dari Honda sekarang lebih cenderung ke tikungan high speed sama top speed. Karena sekarang ini di Assen terbukti nih kita kenceng banget, meskipun kalau dibandingin sama sesi kualifikasi itu jauh berbeda. Dan gue masih bingung sama hasil dari kualifikasi tadi ya. Kenapa? Karena di sesi kualifikasi tadi itu si Jorge Martin Enea lap time-nya nyentuh di angka 1.31. Nah sekarang ini di main race-nya mereka agak bisa nembus di waktu tersebut cuy. Entah kenapa sesi kualifikasi di Assen sama sesi balapannya itu untuk lap time dari AI sangat berbeda. Sedangkan di Sokol kemarin itu cenderung lebih sama. Bahkan kita kemarin di Sokol nggak bisa berbuat apapun untuk bisa melawan pembalap posisi pertama. Di Assen sangat jauh berbeda. Sekarang pun kita menjadi fastest lap of the race. Itu luar biasa banget. Oke guys, sampai kita lihat sektor dan menuju last Shigen. Saat ini lap terakhir sudah kita tuntaskan. Satu sektor lagi, satu tikungan lagi, dan inilah dia pemenang GP Assen dan kemenangan kedua bagi Honda di musim ini dengan Surasep The Black Mamba from Indonesia. Luar biasa. Oke, Francesco Bagnaia menembus fastest lap of the race. Pecco finish kelima, sebuah improvisasi yang sangat luar biasa dengan YZR M1. Paruh kedua musim ini, Pecco sepertinya bakal rajin fight di barisan depan. Terlebih lagi, Pecco Bagnaia merupakan sang juara dunia 2 kali di MotoGP yang pasti dia nggak akan main-main saja dengan performa yang sebegitu buruknya. Dia pasti bakal serius ngembangin YZR M1. Oke, Jorge Martin satu-satunya riders yang not complete alias out of the race di MotoGP Assen. Augusto, Alex Marquez, dan Zarco melengkapi urutan 22 besar. Oke guys, di klasemen sama aja di 4 besar nggak ada perubahan, namun kita semakin memperdekat gap dengan Enea. Kemudian Marc Marquez turun 2 tingkat dan terprosot di urutan ke-7, kalah dari Vincenzo Marco Bezzecchi yang ada di atasnya. Klasemen tim sama aja di 5 besar. Pabrikan oke, akhirnya Yamaha Gak nyangka Yamaha bakal bisa mengalahkan gas-gas di klasemen pabrikan, meskipun ya mereka masih sama aja di luar dari 3 besar cuy. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton, dan besok kita bakal lagi di balapan round selanjutnya di episode ke-58. Ya semoga aja nih kita bisa fight lagi, tepatnya di seri Sachsenring, yaitu di Jerman Grand Prix. Semoga aja saya bisa fight di barisan depan lagi. Selayaknya Honda, performanya bisa tampil impresif di GP Jerman berdasarkan hasil historical dari Marc Marquez. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.